سهل أمورنا ومعادنا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم سهل أمورنا ومعادنا perjuanganmu masih belum berakhir walau peluhmu tetap bercucuran deritamu kan datang terus bergulir kekuatanmu takkan pernah pudar semangat juangmu yang tak pernah rapuh melambangkan keikhlasan yang mendalam teruslah berjalan dan jangan menyerah demi kejayaan Islam di dunia Darussalam 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 Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Allahumma sahil umurana wa ma'adina perjuanganmu masih belum berakhir walau peluhmu tetap bercucuran deritamu kan datang terus bergulir kekuatanmu takkan pernah pudar semangat juangmu yang tak pernah rapuh melambangkan keikhlasan yang mendalam teruslah berjalan dan jangan menyerah demi kejayaan Islam di dunia satukan niat dan bulatkan tekad untuk menggapai ridho Ilahi buanglah semua keraguan di hati mentari pagi kan terus menyinari Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Allahumma sahil umurana wa ma'adina satukan niat dan bulatkan tekad untuk menggapai ridho Ilahi buanglah semua keraguan di hati mentari pagi kan terus menyinari Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Assalamualaikum Tayani.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pejuang subuh di Inspiring Love, insyaallah. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bagaimana cuaca di sana pagi hari ini, teman-teman? Di Bogor dari kemarin ya, hujan deras sampai tadi malam. Masya Allah. Bu ini bukan di Jakarta hujan. Enggak sih, kayaknya belum hujan. Alhamdulillah. Belum kebagian hujan ya? Belum. Biasanya Ya. Jakarta suka kelewatan hujannya. Iya, biasanya juga kecipratan deh. Belum Baik, hujan. ya kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Atas izin Allah kita dipertemukan kembali di kajian pejuang subuh di Inspiring Love ya. Insya Allah nanti akan ditemani oleh Ustazah Dewi Diana Sofia. Marilah sama-sama teman-teman kita buka kajian ini dengan membaca basmalah bersama-sama dan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Teman-teman, untuk mengawali sebelum forum ini ditemani oleh Bu Dewi, saya ingin dari salah satu teman kita dulu nih di grup Pejuang Subuh Inspiring Love sesuai judulnya ya, Pejuang Subuh. Nah, saya minta salah satu dari teman-teman untuk berbagi testimoni selama mengikuti agenda Pejuang Subuh. Mungkin dari awal berdirinya Pejuang Subuh, silahkan kepada teman-teman yang bersedia untuk angkat tangan ya, jangan angkat kaki. Kalau angkat kaki repot, jungkir balik nanti. Enggak, siapa yang bersedia boleh angkat tangan, raise hand, atau boleh nyalakan mic-nya. Ada? Yuk, teman-teman. Ada yang angkat tangan? Ini diangkat kaki semua, jangan-jangan ini. Tidur. Pada hadir, ini hadir ya teman-teman, hadir kan? Insya Allah hadir. Ya, semangat tuh. Ada dari Teh Ayu nih. Teh Ayu. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ayu, kita ini ya. Kita sharing dulu nih Teh Ayu. Teh Ayu kira-kira udah berapa lama mengenal di Pejuang Subuh? Udah dari awal ya kalau nggak salah. Berapa bulan sih Teh? Kalau dari awal Teh Ayu sejak kapan berdirinya Pejuang Subuh? Nah itu aku lupa tepatnya. Belum ada setahun tapi kayaknya ya udah belum iya, sih. Betul. Insya Allah belum ada setahun, berarti belum ada milad ya Teh Ayu. Ya, alhamdulillah nih Teh Ayu. Bagaimana kesannya Teh Ayu saat mengikuti berada di Pejuang Subuh ini? Coba testimoninya dari Teh Ayu. Masya Allah ya, alhamdulillah. Kalau buat aku tuh ini kayak udah jadi sarapan setiap Sabtu pagi gitu ya. Kalau ketinggalan sayang banget gitu. Materi-materi yang aku dapat dari Ustazah Dewi itu menginspirasi banget, terus luar biasa gitu. Jadi apa namanya? Udah jadi kayak kebutuhan gitu loh Teh. Kalau sehari nggak ikut aja berasa ada yang kurang. Kalau seminggu nggak ikut aja gitu, berasa banget ada yang kurang gitu. Walau udah berkali-kali ikut MSH gitu, tapi di sini tuh jadi kayak reminder buat aku terus gitu. Kerasa banget gitu dari buat kehidupan aku sehari-hari gitu, materi-materinya tuh kayak nempel gitu. Terus buat emak-emak kayak aku gitu ya, kayaknya emang butuh banget gitu ngaji ini tuh setiap pagi. Kalau bisa sih sebenarnya pengennya jangan seminggu sekali gitu. Coba kalau tiap hari emang agak repot juga sih gitu.
Ya mungkin Tayu teman-teman di sini agak kebingungan nih karena kan nggak semuanya alumni MSH ya di Pejuang Tubuh ini. Mungkin bisa dijelaskan apa itu MSH? Masya Allah, SMA itu metode yang self healing yang benar-benar mengubah hidup aku hampir 180 derajat gitu. Semenjak kenal itu, Masya Allah, aku yang dulunya kurus bisa jadi gemuk gitu. Maka setelah gemuk, apa pengen kurus lagi. Lah, 180 derajatnya terkait berat badan ini. Itu udah salah satunya dari berat badan ya dulu buat aku yang susah gemuk gitu. Jadi gampang gemuk. Itu dari segi fisik. Kalau dari segi hati ya gitu kan mau diceritain kayak gimana juga kan cuma aku yang ngerasain gitu. Cuma ya emang Masya Allah gitu. Banyak ternyata pandangan aku yang jauh keliru gitu pas tahu tuh kayaknya ya Allah Masya Allah ternyata hidup tuh tidak sesulit yang kita bayangkan, nggak selebay drama Korea juga gitu. Dari situ ternyata dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi semuanya sebetulnya ada gitu kan materinya di situ gitu. Masya Allah banget gitu, makanya nggak mau jauh-jauh deh dari sini gitu. Bikin ketagihan gitu. Kayak doping gitu ya. Iya benar kayak doping gitu. Aduh. Nah, alhamdulillah. Teh Ayu kalau nggak salah, Teh Ayu ini adalah salah satu dari pembinaan Islam Kafah yang keangkatan berapa kira-kira Teh Ayu? Angkatan berapa ya? Aku lupa. Angkatan 2 apa 4 gitu ya? Masa sih? Bukan perdana ya? Bukan perdana. Oh gitu. Nah, gimana kesan-kesan Teh Ayu nih selama mengikuti kajian Islam Kafah? Masya Allah gitu luar biasa. Aku benar-benar jadi kayak kebuka Teh gitu. Walaupun aku sering ikut ngaji-ngaji sebelumnya gitu ya. Cuma pas ngaji Islam Kafah itu aku benar-benar tahu gitu dari mana kita berasal gitu, buat apa kita hidup dan kembali kemana. Itu tuh dari situ Teh gitu, dari Islam Kafah itu gitu. Jadi benar-benar akidah tuh dikupas tuntas dan ternyata semua solusi ada di Islam gitu. Yang biasanya aku kalau ada masalah nggak apa sih namanya jarang gitu ngambil solusi di situ, tapi ternyata Masya Allah gitu Islam tuh mempermudah kita dalam segala aspek kehidupan gitu. Semua yang kita butuhkan sebenarnya ada di sini gitu. Jadi bikin hidup lebih ringan aja gitu. Masya Allah deh Teh. Alhamdulillah ya Teh Ayu. Hatur nuhun ya Teh Ayu untuk testimoninya. Alhamdulillah. Sama-sama, nih Insya Allah teman-teman dalam waktu dekat hari Selasa yang akan datang 2 Juni ya, Insya Allah 2 Juni 2021. Insya Allah kajian Islam Kafah pembinaan angkatan 9 akan dimulai perdana. Jadi bagi teman-teman yang belum daftar dan ingin mendaftar boleh japri ke saya di Insya Allah udah saya share ya flyer dan broadcast yang untuk kajian angkatan ke-9. Nah, itu tadi testimoni dari Teh Ayu. Sekarang saya minta review materi dari minggu lalu. Nah, kepada teman-teman nih silahkan yang minggu lalu ikut hadir di kajian Pejuang Subuh, insya Allah ada beberapa poin ya, sampai Pak Gontok-gontok gitu ya, poin keberapa dan poin keberapanya. Jadi terserah teman-teman lah ada berapa poin yang sudah teman-teman catat. Mungkin yang di sini yang saya lihat di sini ada Bu Iin, Bunda Iin, mangga untuk berbagi materi minggu lalu. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sih yang saya catat yang nggak banyak ya Teh. Iya, ada berapa poin Bu Iin yang dicatat? Kalau saya sih 7 ya. Oh 7 ya. Semoga nanti sama hasilnya 7 ya yang lainnya. Iya. Kalau salah sih ya mohon maaf aja deh. Di sini bagaimana menjaga Ramadan sepanjang tahun. Itu kan kita harus istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam hijrah. Hijrah itu artinya berpindah. Yang berpindah itu adalah hati dan perbuatan. Setiap perjalanan itu kan pasti ada anginnya. Anginnya besar, kadang bisa menjatuhkan kita. Anginnya bisa menerbangkan kita. Anginnya bisa membuat kita tertidur. Nah, terus, di sini nih poin yang kemarin 6, 7, 5 kayak gitu ya Teh ya. Apa yang bisa dilakukan agar bisa istiqomah? 1, menghadirkan rasa gitu kan. Rasa yang bisa memperteguh rasa cinta kepada Allah, hadirkan rasa butuh, hadirkan rasa takut. Untuk poin yang keduanya, minta sama Allah. Doanya ya seperti ya muqallibal qulub dan selanjutnya gitu ya Teh. Terus yang ketiga,
niat gitu kan. Apa sih niat hijrahnya? Kenapa pingin istiqomah? Terus ujung-ujungnya tuh dunia atau diluruskan lagi niatnya emang semata-mata mencari cintanya Allah. Kalau 4 itu memahami syahadat. Yang kelimanya mengkaji dan menghayati Al-Quran. Poin ke-6-nya itu berkomitmen, berazam untuk istiqomah. Niat tidak dibarengi dengan azam itu bisa melempem di tengah jalan gitu loh Teh. Terus yang Kayak kerupuk ke-7, dong. iya kerupuk kena air hujan Teh. Yang ke-7 menjadikan kisah orang-orang solih itu sebagai teladan yang ada di surat Hud ayat 120. Kan banyak tuh betapa banyak manusia yang telah meninggal atau orang-orang solih tapi membuat kita hidup karena melihat apa ya namanya ya kisah-kisahnya itu kayak gitu. Dan sebaliknya, udah sih Teh itu doang yang saya catat gitu kan. Alhamdulillah, ada 7 poin ya. Ada yang lebih dari 7 poin? Boleh ditambahkan mungkin yang lebih dari 7 poin. Nah, Mbak Kandi berapa poin Mbak Kandi? Dari Jakarta? Mungkin Mbak Kandi bisa lebih dari 7. Tahu nih, saya nggak ngitung. Oh, nggak ngitung. Bukan termasuk yang gontok-gontok ya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Iin atas review materi minggu lalu. Insya Allah ini ada beberapa teman-teman kita yang baru bergabung di Pejuang Subuh hari ini ya. Insya Allah nanti bagi teman-teman yang perdana baru ikut di Pejuang Subuh, saya sarankan seperti biasa untuk melihat materi-materi Pejuang Subuh di awal-awal karena materinya biasanya sangat berkaitan. Jadi bagi teman-teman mangga boleh lihat di grup Pejuang Subuh atau di Lini Masih Pembuktian Cinta. Nah, Alhamdulillah Bu Dewi insya Allah sudah bergabung ya bersama kita semua. Kita sapa Bu Dewi bersama-sama teman-teman dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Bu Dewi. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Gimana? Bu Dewi? Sehat? Alhamdulillah. Teh ini kok ahem-ahem kenapa? Belum minum ya? Bukan, gatal tenggorokan. Itu pakai biji kedondong. Alhamdulillah. Idenya luar biasa. Luar biasa, ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Udah nyala belum ya ininya? Belum, Bu. Belum. Sebentar. Boleh itu ada apa? Satu lagi mungkin yang ini Teh Ani. Review. Atau mau ada pertanyaan? Sebentar ya. Pertanyaan tentang istiqomah ya. Minggu kemarin boleh teman-teman share di kolom chat ya. Sambil saya coba nyalain ini dulu. Apa? Nyalain apa Teh Ani? Kamera. Sebentar. Ini sebetulnya yang bertanyanya via chat, Dewi. Chat di mana? Di chat pribadi saya di WhatsApp. Oh, sebentar. Oh ya Teh Yani, ini banyak sahabat kita yang lagi sakit ya, termasuk jamaah pejuang subuh, tenor ya. Bisa kita doakan sama-sama dulu. Silakan Teh Yani. Teman-teman, marilah kita mendoakan ya dari tidak hanya dari grup Pejuang Subuh, namun insya Allah nanti ada dari teman-teman kita ya, walaupun dari suaminya Bu Idra, sahabat kita Teh Nur, dan teman-teman yang lain yang sedang sakit maupun yang sedang ada masalah. Semoga Allah kembali sehatkan teman-teman yang sedang sakit, keluarganya, dan yang sedang Allah uji masalah, semoga Allah segera selesaikan masalahnya. Marilah kita doakan dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya.
Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jazakallah khair ya pada teman-teman untuk doa bersama untuk sahabat-sahabat kita. Saya mau menyapa salah satu tim saya dulu nih. Apakah beliau sudah hadir? Mbak Puri hadir? Hadir. Ya, alhamdulillah hadir. Hadir. Mama masih ada Mbak Puri? Iya masih Teh. Alhamdulillah. Ya, udah tampil ya Teh Yani. Udah Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau ada yang belum mati lagi ya. Nah, kalau ada yang belum melihat saya tampil, berarti sinyalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya, Teh Yani ya, teman-teman Itu ya. masih off kok videonya. Ya, minta doanya nih. Ini angot-angotan tuh, mati lagi. Ya, kemarin udah sembuh Teh Yani ya, teman-teman. Berkat doa teman-teman ya, laptopnya udah sembuh, kameranya nggak usah pakai kamera eksternal. Sekarang kambuh lagi. Nanti istiqomah kayaknya yang punyanya ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Tiada ucapan yang mungkin bisa, saya itu tidak pandai merangkai kata ya, tapi masya Allah apapun yang saat ini ya yang Allah berikan kepada kita itu begitu besar ya, begitu luas rahmatnya Allah itu, kasih sayangnya Allah kepada kita. Terutama saat ini alhamdulillah ya, ketika bangun tadi alhamdulillah dan alhamdulillah ya, kita dibangunkan insya Allah masih dalam keadaan muslim teman-teman ya. Dan tadi malam pun Allah jaga kita ya, di mana di belahan bumi yang lain ya, saudara-saudara kita mungkin tadi malam ada yang kena musibah ya, ada yang mungkin juga tidak bangun lagi dan seterusnya. Tapi hari ini tadi malam Allah jaga kita hingga hari ini kita bangun ya, insya Allah masih dalam keadaan muslim, kemudian masih dalam keadaan sehat kalaupun sakit ya, tapi masya Allah alhamdulillah diizinkan hadir mungkin ya, ikut bergabung di kajian pejuang subuh pagi ini ya. Mungkin ada yang sambil rebahan, ini yang gelap-gelap ini videonya ya. Wallahu a'lam, mungkin masih karena memang lagi sakit atau apa ya. Tapi kita doakan ya, mudah-mudahan selama 2 jam ke depan atau 1,5 jam ya, Allah berikan kita kemudahan terus ya, mudah sinyalnya, kemudian matanya juga mudah ya, nggak ngantuk, kemudian Allah berikan kemudahan untuk memahami juga, memahami ya, karena manusia itu hakikatnya itu berada dalam kebodohan, bukan saya yang bilang ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Alaq ya, bahwa manusia itu memang berada dalam kebodohan, sehingga teman-teman, tidak ada manusia yang pintar sebetulnya ya. Tapi yang ada hanyalah manusia yang Allah berikan ilmu. Allah yang ngasih gitu ya. Jadi kalaupun dia merasa punya ilmu, itu Allah yang ngasih. Sehingga dengan pemikiran seperti ini kita berharap ya, semoga kita tidak terjerumus kepada orang-orang yang berbangga ya dengan sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah dan dia sombong dalam hal itu ya, merasa sudah berilmu. Jadi udah nggak mau lagi hadir di kajian, apalagi mungkin ya kajiannya Bu Dewi siapa tuh gitu ya, lulusan pesantren mana gitu ya, dan lain-lain ya, mungkin sudah mulai begitu ya, usianya berapa dan lain-lain. Kadang-kadang kan orang seperti itu karena dia merasa sudah pintar.
malas hadir di kajian-kajian, ya. Atau ya kalau orang sudah merasa pintar, dia tidak lagi mau menerima nasihat. Ya aku sudah tahu, kan seperti itu ya. Nauzubillah. Padahal hakikatnya ilmu yang dia dapat itu adalah titipan dari Allah, adalah anugerah sekaligus titipan dari Allah. Bukan semata-mata dia yang pintar, ya, tapi Allah yang ngasih. Sehingga teman-teman, kalau kita ingin paham, minta sama Allah, ya. Karena yang punya ilmu itu Allah. Ya. Kalau sekarang nih, saya mungkin punya apa ya? Di rumah ada beras, ya ada, alhamdulillah masih ada beras. Di rumah ada air minum. Teman-teman minta beras, bisa, gitu ya. Karena saya punya, saya kasih. Gitu. Ya, walaupun mungkin nanti dikasihnya nggak sampai 10 kilo ya, udah mau habis sih berasnya ya. Nah, terus yang punya ilmu siapa? Cuma Allah yang punya ilmu itu. Kalau yang punya beras ya, mungkin kalau saya nggak ngasih, teman-teman masih bisa minta ke yang lain. Tapi ilmu itu cuma Allah yang punya. Ya, memang manusia banyak yang punya. Itu kan tapi dikasih Allah. Ya. Dan belum tentu ketika kita minta kepada manusia ilmunya, kita memang jadi berilmu. Enggak ya, belum tentu paham juga. Gitu. Ya, belum tentu paham ya, mau dia profesor sekalipun, dia mau ahli hadis sekalipun ya, sekalipun dia itu Rasulullah gitu ya, sallallahu alaihi wasallam, para nabi menyampaikan ilmu yang mereka miliki, tapi belum tentu kita itu dapat, terutama pemahamannya ya, karena itu cuma Allah yang memberikan. Jadi teman-teman minta terus kepada Allah, nggak cukup hadir di kajian ini tapi nggak minta. Nah, makanya minta, Rabbi zidni ilma, ya Allah berikanlah kami ilmu, warzuqni fahma, dan berikanlah kami rezeki pemahaman, rezeki berupa pemahaman. Nah itu, jadi kita minta terus insya Allah. Dan ini karena cintanya Allah kita bisa hadir di sini ya. Allah yang menggerakkan hati kita, ya bukan karena kita salih, bukan, tapi Allah yang menggerakkan. Ya kenapa Allah menggerakkan? Insya Allah karena Allah mencintai kita, ya insya Allah. Nah ini jadi adalah teman-teman ya. Silahkan dibuka videonya ya, yang sudah buka video tetap lagi wajahnya nih ya, insya Allah ini adalah wajah-wajah yang dicintai Allah ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman ya, minggu kemarin kita sudah bahas tentang istiqomah tadi, masya Allah Bu In ya, Tayani Bu In sudah menyampaikan reviewnya ya. Oh iya, nah kalau kita ingin diberikan pemahaman, nah teman-teman ada syarat dan ketentuan berlaku. Salah satunya apa? Perhatikan adab dalam majelis ya, majelis ilmu, perhatikan adabnya. Adab itu dalam majelis ya, ada macam-macam. Pertama adab terhadap majelisnya itu sendiri ya. Bagaimana dalam suatu majelis sikap kita terhadap anggota majelis yang lain ya. Kalau misalnya offline itu kan adab-adabnya seperti kita melapangkan tempat duduk ya. Jadi kalau ada orang datang, jangan cuek aja gitu ya. Di depan tuh masih kosong, pada di belakang gitu. Tapi kehalang gitu ya. Yang baru datang itu mau ke depan tuh nggak bisa gitu. Karena biasanya yang dicari itu apa? Sandaran. Ya. Bukan sandaran hati, sandaran apa itu ya. Di tembok paling belakang. Nah itu kan kadang-kadang seperti itu. Ya kalau offline. Tapi kalau online ya ada adab-adabnya. Salah satunya itu di-on-kan videonya ya. Bagi yang memang sedang tidak berhalangan ya. Atau banyak sekali adab yang bisa kita pelajari. Tapi hari ini kita tidak belajar adab ya. Ini hanya sekilas aja. Kemudian adab apa lagi yang diperhatikan supaya kita dapat pemahaman. Allah memberikan pemahaman. Ya. Allah pilih kita untuk menjadi orang yang mendapatkan sedikit ilmunya itu. Apa yang berikutnya? Adab terhadap, mohon maaf ya, adab terhadap guru. Gitu ya. Kemudian adab terhadap apa lagi? Terhadap ilmunya itu sendiri. Ya, jadi bagaimana terhadap guru? Nah, teman-teman, terutama kalau kita belajar dari para ulama ya, para ulama, mereka itu dalam mencari ilmu, doa yang paling dikedepankan itu adalah bukan pengen paham ilmunya, yang dikedepankan ya, itu tetap mereka minta. Tapi yang paling dikedepankan itu apa? Ya Allah, ya doa mereka itu adalah tutuplah aib dari guru-guru kami, gitu ya, aib ya, dari guru-guru kami. Karena seorang guru juga manusia ya, kadang-kala mungkin ada kurang tepat bahasanya, kurang tepat sikapnya ya, dan lain-lain. Nah kita minta ditutup dari kita aib-aib tersebut. Kenapa? Karena ada rasa tidak suka sedikit saja ya, benci, sebel sama guru itu ya. Nah itu bisa menghantarkan kita terhalang dari diberikannya pemahaman, keberkahan ilmu terutama ya. Nah itu terhalang.
Maka banyak berdoa seperti itu ya teman-teman. Mungkin dulu kita di masa lalu ya sama guru-guru kita di sekolah atau guru-guru ya di tempat lain ya, pengajian dan lain, kita mungkin sempat sebel ya dan lain-lain. Nah, perbanyak istighfar. Minta ya Allah tutupi aib tersebut dan minta kita berlapang hati ya terhadap sikap dari guru-guru kita. Karena kita pengennya pemahaman yang kita dapat itu barokah. Kemudian apa? Yang berikutnya adalah adab terhadap ilmunya itu sendiri. Ya. Nah, apa adabnya? Salah satunya adalah dengan mencatat. Ya, mencatat. Para ulama itu mengedepankan mencatat. Ya. Ulama loh, bukan kita ya. Kita mah apa tuh gitu ya. Para ulama yang masya Allah hafalannya itu ya luar biasa kecerdasannya. Tapi mereka tetap mencatat. Dan bahkan catatan ilmu itu ya mereka posisikan sebagai apa? Sebagai betul-betul barang yang sangat berharga. Jadi nggak ada istilahnya ya catatan ilmu isinya itu apa? Gambar gunung, gambar ikan, gambar bebek ya gitu apa anak-anaknya ya dipakai gitu. Nah nggak ada para ulama kayak dulu tuh. Jadi dan bahkan kita nggak ada namanya iya ini dicoret-coret anak saya, enggak. Kenapa? Karena memang dijaga ya. Nah, coba teman-teman, kalau sekarang kita misalnya, aduh kok abis ngaji, kok masih ini aja ya, belum paham-paham, abis ngaji tapi semangat pas ngaji, udah gitu lenyap lagi gitu ya. Mungkin salah satunya karena adab terhadap ilmunya itu yang kurang. Kita tidak menjadikan buku catatan itu menjadi suatu hal yang sangat berharga. Ya. Contohnya deh, teman-teman, ada nggak yang buku nikahnya ada gambar tadi bebek, ada nggak? Gambar gunung, nggak ada ya. Ada nggak sertifikat rumahnya ada gambar apa cecak gitu ya, ada gambar pesawat terbang? Saya kira nggak ada. Kenapa? Karena kita menyimpannya di tempat mana yang spesial, karena menurut kita itu berharga banget gitu ya. Nah kalau hilang udah deh susah hidup saya kan begitu ya. Nah kalau kita masih di posisi begitu yang memposisikan catatan ilmu kita di posisi seperti itu, nah itu bisa jadi salah satu penyebab kita itu belum diberikan pemahaman sama Allah. Kalaupun paham nggak barokah gitu ya, nggak menjadikan kita lebih baik kok gini-gini aja ya. Balik lagi gitu ya. Abis ngaji mah bisa istiqomah nih, bisa bukan istiqomah. Abis ngaji nih, misalnya abis kajian, misalnya ngaji di sini kan ngaji di mana aja bisa ya. Wah ternyata pas kajian gitu ya membahas tentang sabar. Masya Allah habis kajian tuh saya sabar ya, tapi cuma 5 menit misalnya gitu ya. Nah bisa jadi karena itu salah satu penyebabnya karena kita kurang memuliakan catatan ilmu kita. Ya bisa jatuh ke situ. Ya Allah jadi cemburu. Aduh kata Allah tuh mungkin ya. Hari surat rumah, STNK dan lain-lain mah menit spesial disimpannya. Allah jadi cemburu. Tapi ilmu yang aku kasih itu, yang kamu catat itu kok kayaknya nggak spesial gitu ya, ditaruhnya di mana aja, bahkan kadang cuma kertas lembar. Habis kajian, aduh di mana ya kertas yang tadi, bahkan mungkin nggak diingat-ingat kertas di mana, entar deh mungkin mau disalin, tapi ternyata hilang. Atau tiap kajian ganti buku gitu ya. Nah, tidak seperti itu. Bahkan para ulama itu mereka bisa menangis seumur hidup mereka ya ketika catatannya hilang. Nangisnya seumur hidup. Masya Allah, ya orang kita itu nangis seumur hidup apa? Kalau sertifikat rumahnya hilang, bahkan rumahnya diambil orang, mobilnya hilang dan seterusnya. Seperti itu. Maka itulah yang membuat kita itu sulit memahami ilmu, dan kalaupun sudah mengerti ya tidak barokah ilmunya, tidak membawa kebaikan bagi dia. Seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan banyak mencatat ya. Jadi nggak usah horor ya. Mungkin ada teman-teman yang baru hadir di sini tadi menyimak, aduh ditunjuk sama Teh Yani suruh evaluasi, minggu depan nggak mau hadir lagi misalnya ya. Nah jangan begitu. Nah insya Allah kita pengen barokah. Dan nanti kalaupun nanti teman-teman bagusnya sih nggak ditunjuk ya Teh Yani ya teman-teman ya. Saya deh yang mau minggu ini gitu. Karena apa? Kita meniatkan beramal ya. Bisa jadi kan ada peserta yang minggu kemarin banyak teralihkan, yang jadi nggak sempat mencatat dengan baik ya, atau ada yang baru hadir. Nah jadi dapat ini ya reviewnya gitu, seperti itu. Ya alhamdulillah minggu kemarin kita bahas tentang bagaimana kita tetap bisa istiqomah di dalam jalan sehingga Ramadan ya, sehingga kita bisa merasakan Ramadan itu sepanjang tahun.
Silakan dibaca-baca lagi, dihayati. Nah, minta Allah berikan taufik ya teman-teman supaya teman-teman bisa mengaplikasikannya. Karena jangan sampai ketika Ramadan kita semangat, mungkin dia bisa menjaga semangat kita. Tapi setelah Ramadan berlalu, maka berlalu juga lah semangat kita. Nah, kita tidak pengen seperti itu. Ya, karena sebetulnya kalau dikatakan Ramadan itu latihan, namanya orang sudah dilatih itu kan berarti apa? Setelah ikut latihan jadi pandai nggak? Jadi terlatih nggak? Harusnya jadi terlatih. Tapi kalau setelah ikut latihan malah jadi melempem, nggak kelihatan gitu ya bekas-bekas pelatihannya ya. Kayak misalnya pelatihan apa, teman-teman pernah ikut pelatihan kan? Saya yakin pernah lah. Mungkin pelatihan apa? Menjahit. Ya setidaknya kan jadi jahitannya jadi lebih rapi gitu ya. Dia jadi bisa menjahit walaupun dia nggak beli mesin jahitnya misalnya. Tapi kan nanti dia jadi ada terlihat lah ada lebih pandai dalam suatu hal. Atau pelatihan memasak. Jadi nggak gosong lagi tuh kayak Teh Yani itu. Kalau masak air gosong ibu-ibu ya. Nah, nggak gosong lagi setidaknya ada perubahan. Nah, jadi kalau habis pelatihan sebulan kemarin nggak ada perubahan malah kan melempem, nggak kelihatan bekasnya gitu ya pelatihan. Nah itu dipertanyakan. Nah itu Teh Yani ada pertanyaan ya? Silakan. Ada, sebentar. Ada feedback nih. Bukan feedback, Bu. Bukan feedback. Apa Saya dong? lagi buka Facebook. Gitu. Ya kan jadi masuk suaranya. Iya, ya deh. Iya. Gak usah berantem Ya, di jangan depan dibantu, umum. ya. Enggak, paling ngotot doang. Ya. Mau dibacain? Ya, bukan bacaan, dibacakan. Dibacakan? Ya. Insya Allah ini ada pertanyaan dari sahabat kita dari Cigombong ya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mau bertanya, gimana caranya menjaga biar bisa istiqomah beribadah? Kemarin itu waktu Ramadan, alhamdulillah ibadah itu nikmat melaksanakannya. Tapi pas akhir Ramadan saya haid dan mudik. Pas gitu nggak tahu kenapa susah bangun malam. Sekarang setiap subuh nggak kuat ngantuk karena saya bangun jam 1:30 sahur untuk mengkodok puasa. Tapi setiap berzikir subuh ngantuk nggak kuat sehingga saya tidur. Tapi pas bangun tidur suka merasa bersalah kenapa tadi tidur, tapi saya nggak kuat. Udah semprot-semprot mata juga biar nggak ngantuk. Harus gimana saya Ustazah biar istiqomah beribadah? Iya. Semprot-semprotnya pakai apa? Jangan pakai air cabai ya. Nah, itu justru pakai air cabai. Yang salah ya. Ya sebetulnya kan bagaimana cara istiqomah ya. Caranya itu sudah dibahas minggu kemarin ya. Tapi mungkin masih perlu pendetilan ya. Realisasinya seperti apa? Jadi itu teman-teman seperti yang saya sampaikan ya. Poin-poin di minggu kemarin ya tentang bagaimana cara istiqomah. Nah, silakan kita dicek ya. Di poin mana teman-teman yang belum melaksanakannya ya, belum melakukannya ya. Apakah di rasa yang belum tumbuh ya, misalnya tumbuh rasa cinta kepada Allah, berarti kan itu PR tuh ya. Karena kalau sudah cinta teman-teman tuh kita pasti melakukan pengorbanan, apapun kita korbankan gitu. Apapun akan kita berikan ya, tanpa menginginkan imbalan apapun karena kita mencintai. Jadi kalau mencintai masih pengen imbalan, nah itu sebetulnya kita sedang mencintai diri kita sendiri. Ya karena kalau mencintai pengen imbalan, ketika imbalannya nggak dapat, berhenti cintanya. Seperti itu. Tapi cinta yang hakiki, yang sesungguhnya itu adalah cinta yang dimana dia itu akan tadi lahir pengorbanan, kemudian lahir mungkin apa? Setelah itu rasa butuh, ya, rasa takut kehilangan, ya, dan dia nggak berharap apapun. Nah, coba cek mungkin kemarin Ramadan kita bisa semangat, jangan-jangan ya kita semangat itu karena berharap sesuatu saja ya. Ramadan pahalanya berlipat ganda ya. Jadi ketika tidak Ramadan tidak berlipat ganda nggak semangat lagi tuh ya. Tapi berharap pahalanya bagus ya, berharap pahala karena kita berharap kasih sayang Allah. Tapi kalau itu saja yang dikejar lipat ganda pahala, maka setelah tidak berlipat ganda makanya berhenti tuh ya mengejarnya.
nggak sesemangat ketika berlipat ganda, ya. Atau mengejar sesuatu, mumpung Ramadan, katanya doa itu tidak ada doa yang tidak dikabul di Ramadan. Nah, semata-mata kita karena pengen doanya dikabul, gitu ya. Mumpung dibuka pintu langit, gitu ya. Mumpung spesial lah di bulan Ramadan itu. Makanya ketika sudah tidak spesial, ya merasa tidak lagi akan dikabul secepat Ramadan gitu ya, bisa jadi akhirnya melempem. Jadi giroh ibadahnya itu meningkat karena semata-mata kadang kala ya tanpa kita sadari kita menginginkan dunia. Ya. Biasanya kan yang diminta dalam doa itu dunia, selesainya masalah, bebasnya hutang gitu ya, apalagi anak jadi solihah dan lain-lain lah, urusan yang sebetulnya kadang kala itu duniawi sifatnya. Kalau anak soleh-soleh memang akhirat ya, tapi kadang kala kita tuh pengen anak kita soleh-soleh itu tanpa kita sadari karena sebetulnya karena kitanya nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman, nggak nyaman dengan, kan jadi pusing atau saya gitu ya, pusing anaknya gini terus ya, harus dikasih tahu terus, nah pusing, stres saya ngasih tahu terus, nah kan kadang kala itu untuk manfaat pribadi. Tidak seperti itu ya. Maksud saya ini, saya nggak nuduh teman-teman, tapi kita mengevaluasi. Sebetulnya kemarin di Ramadan itu apa sih sesungguhnya yang membuat saya semangat? Ya. Nah itu mungkin yang perlu, kalau kurang benar, kurang lurus, ya semangatnya perlu diluruskan. Sehingga setelah Ramadan kita tetap semangat. Nah terutama yaitu teman-teman, mencari cinta Allah. Ya karena kalau mencari cinta Allah, ya ibadah untuk apa? Mencari cinta Allah gitu ya. Karena kalau fokusnya mencari cinta Allah, keridhaan Allah, ya maka setelah Ramadan pun kita terus mencari itu. Ya, kapanpun kita akan terus mencarinya, cinta tersebut. Karena mencari cinta itu tidak hanya di Ramadan, kapanpun bisa kita cari cinta Allah itu. Nah, tapi ada kekhususan ya teman-teman. Berarti kan kalau kita masih ada sulit gitu ya merealisasikan, berarti mungkin ada penghalang-penghalangnya. Penghalang kenapa Allah belum memudahkan kita istiqomah ya. Penghalang kenapa Allah belum akhirnya setelah Ramadan kita tidak dimudahkan lagi tuh bangun malam ya. Padahal pas Ramadan tuh bisa banget gitu ya. Atau habis subuh ngantuk banget gitu ya. Nah, tidak dimudahkan sama Allah untuk belum gitu ya, belum dimudahkan sama Allah untuk bisa setelah subuh itu tidak tidur lagi. Nah, ada beberapa hal ya. Ini pertama mungkin yang penyebab kita sulit bangun malam ya. Yang pertama teman-teman ya, penyebab sulit bangun malam itu do'ful iman ya, yaitu lemahnya iman. Ya mungkin kan kalau Ramadan itu tersuasanakan, kayaknya iman tuh girohnya ya lagi meningkat gitu ya. Karena apa ya, mungkin karena tadi berharap pahala banyak ya, berharap ampunan yang luas ya, itu bagus, harapan-harapan sebetulnya bagus. Nah tapi kan berarti kan bagaimana kita bisa menjaga iman itu terus ada gitu ya, girohnya giroh iman itu terus besar, terus kuat setelah Ramadan. Berarti kita harus terus ngecas iman tersebut supaya tetap kuat pasca Ramadan. Karena kalau dia imannya bagus, imannya kuat, dia itu pasti cinta, pasti rindu sama Allah ya. Dan bahagia. Nah itu terus bahagia setiap datang waktu malam ya. Datang waktunya untuk bertemu dengan Allah, dengan Rabb kita. Bahagia ya. Seperti kita bahagialah kalau misalnya ya, ada nggak ini yang suami istri LDR? Apa teh ini LDR teh? Itulah gitu ya, jauh-jauhan ya. Suami kalau siang itu pasti nggak bisa diganggu kerja, nah waktu malam tuh ditunggu-tunggu sama kita ya, ditunggu-tunggu karena biasanya malam bisa teleponan, bisa komunikasi gitu ya sama suami, entah itu mungkin sekedar melepas rindu ya, kemudian curhat ya, dan lain-lain. Jadi ditunggu, habis itu apa? Kita bahagia, mungkin bisa tidur nyenyak gitu ya, habis itu ya tenang. Gimana rasanya ketika semalam aja, biasanya tiap malam gitu ya ngehubungin, semalam aja nggak menghubungi, resah nggak? Resah banget. Sedih nggak? Sedih ya. Apalagi nggak cuma semalam, seminggu gitu ya nggak ngehubungin, udah mikirnya mungkin juga macam-macam. Jangan-jangan ya, dan seterusnya. Nah, jadi kalau iman kuat pasti
ini sering kita bahas ya. Iman itu iman yang spesial itu adalah iman yang menghantarkan akhirnya tumbuh rasa cinta kepada Allah. Cinta. Nah ini cinta ini yang terus kita bahas ya di pejuang subuh ini. Rasa cinta. Jadi biar muncul ya salah satunya adalah bukan salah satu, yang paling utama adalah dengan terus menguatkan iman kita. Ya. Nah di dalam surat Al-Muzammil ayat 6 teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nasyi'atal laili ya hiya asaddu wata'an wa aqwamu qilan. Sesungguhnya bangun tengah malam lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan kala itu sungguh sangat berkesan mendalam. Ya. Jadi bukankah kekasih itu senang untuk bertemu dengan pujaannya? Kekasih itu ya pasti senang ya berdua-duaan terus dengan pujaannya. Nah, jadi bisa jadi penghalangnya karena kita belum menjadikan Allah itu sebagai kekasih kita. Kita belum mencintai Allah seperti kita mencintai kekasih dunia kita. Ya. Beda tuh ya kekasih dunia mah. Nah, sama teman-teman sebetulnya dari sisi perasaan ya. Karena kalau cinta itu hadir ya definisi cinta itu apa sih? Sesuatu yang pokoknya ya kalau cinta didefinisikan itu agak sulit karena dia abstrak ya, tapi bukan didefinisikan, digambarkan ya cinta itu abstrak. Mungkin bisa didefinisikan ya, lihat aja di KBS di Kamus Bahasa Indonesia ya, ada definisi cinta. Tapi sebetulnya itu kalau saya perhatikan itu bukan definisi, tapi itu adalah ciri-ciri. Kalau orang tuh lagi cinta, lagi jatuh cinta itu seperti apa? Nah, pasti dia pengen dekat, pasti dia itu rindu, pasti dia nggak pengen kehilangan dan seterusnya. Ya. Nah, jadi teman-teman penghalangnya mungkin kita belum istiqomah imannya, iman kita lemah. Nah makanya perlu dicas terus, terutama teman-teman kadang-kala memang ya kalau kajian seperti ini kurang ada bagi sebagian teman orang itu kurang nempel gitu ya. Nah makanya bisa ikutnya salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan dengan pembinaan ya, kelas pembinaan. Karena kalau kelas pembinaan itu kan dibina, dibantu ya, kemudian mungkin ada evaluasi dan lain-lain. Nah, jadi sekalian ya, saya menyampaikan pada teman-teman yang belum atau yang sudah pernah ikut pembinaan bisa bergabung lagi di pembinaan yang diadakan oleh Pembuktian Cinta ya. Itu salah satu ikhtiar kita untuk ngecas iman kita, ngecas terus ya, dibina jadinya. Beda dengan ngaji kuping, ya ngaji kuping itu ya dengerin gitu ya, tapi dengan pembinaan nanti juga ada PR dan seterusnya. Nah, itu teman-teman pertama yang menyebabkan kita itu sulit bangun malam. Yang kedua apalagi? Atau tidak hanya bangun malam mungkin ya, tapi ibadah-ibadah lainnya. Karena gini hakikatnya teman-teman. Kalau dikatakan Allah itu adalah raja, diraja ya. Sang Maharaja. Teman-teman di dunia saja kalau ada raja atau presiden gitu ya. Bisa semua orang ketemu langsung nggak? Dengan mudah ketemu, bisa nggak? Enggak ya. Siapa sih orang-orang yang bisa dimudahkan bertemu dengan raja, ya, dengan presiden? Siapa kira-kira? Orang-orang yang seperti apa? Yang dia bisa ketemu setiap hari, ya, nggak perlu izin, ya izin khusus misalnya izin birokrasi, ya. Siapa kira-kira? Siapa teman-teman? Mau ketemu presiden yang gampang tiap hari siapa? Ya mungkin yang dekat ya. Yang dekat itu apa? Tetangganya. Gawainya. Iya pertama ya keluarganya. Ya orang-orang yang memang ada hubungan dekat, hubungan darah gitu ya. Apalagi siapa? Pegawai-pegawainya, kaki tangannya, apa dong? Ya asistennya kalau kaki tangan itu kan ya itu negatif sih ya. Asisten-asisten yang mulai mungkin dari sekretarisnya ya. Yang itu hampir dimungkinkan tiap hari bisa ketemu. Mudah lah, nggak usah pakai birokrasi. Bahkan saya ingat ya, untuk masuk ke istana aja ternyata ada istana di Bogor ya, di Indonesia ya, istana presiden. Ternyata ada syaratnya ya, nggak boleh celana jeans ya. Pakaian aja ternyata diperhatikan. Batik. Ya ketika masuk istana itu ada ternyata ya. Ingat waktu itu sampai heboh ya, ada artis mau ke istana itu pakai celana jeans kalau nggak salah ya. Nggak boleh masuk memang gitu ya.
dan nggak boleh pakai kaos kalau nggak salah, itu harus pakai kemeja. Nah, kan ada ininya gitu ya. Ada dalam tanda petik adab ya untuk memasuki istana. Mau bertemu sama di sana ada siapa ya? Ada presiden. Mau bertemu dengan presiden. Jadi orang-orang tertentu aja, orang yang dalam tanda petik spesial ya. Kalaupun orang umum, ya dia harus menyesuaikan ketika mau bertemu itu. Itu baru ketemu dengan raja dunia di dunia. Bagaimana dengan Allah? Berarti yang akan dimudahkan bisa komunikasi ya sama Allah itu hanya orang-orang spesial aja. Berarti kalau kita lagi nggak dimudahkan nih ya, terlambat gitu tahajudnya atau belum dimudahkan bangun malamnya, mungkin kita lagi sedang dalam keadaan tidak spesial, belum pantas untuk ketemu Allah ya. Mungkin karena imannya. Kalau tadi ya belum pantas ketemu karena kamu harus ganti baju dulu gitu ya. Bajunya kurang pas ya. Atau kamu nggak punya kedudukan apa-apa, siapa kamu gitu ya. Kadang-kadang kan sulit ya, apalagi pendemo misalnya ya. Wah, udah pendemo mah udah ditolak mentah-mentah aja mungkin ya. Tidak akan ditemui dan lain-lain. Nah, kita siapa? Kita pendemo bukan di hadapan Allah. Ya, mungkin saya nggak bisa aja kita pendemo di hadapan Allah selama ini ya, demo ya, nggak terima. Demo itu kan identiknya dengan protes gitu ya, nggak terima apa yang ditetapkan oleh raja kita, Allah Subhanahu Wa Taala ya, atau tidak terima apa ya, ketetapan Allah itu kan bisa jadi keadaan kejadian yang menimpa kita ya, atau bisa jadi ketetapan Allah itu kan bentuknya hukum-hukum Allah ya. Dengan kita tidak mau melaksanakan perintah Allah, sebetulnya kita lagi demo sama Allah itu. Ayo tutup aurat, gerah, kan demo. Ya. Ayo kajian, ini harus jualan, ya, dan lain-lain. Ya seperti itu. Pantas enggak sebetulnya? Kita yang bisa mengukur kita pantas enggak sebetulnya ya menjadi spesial di hadapan Allah. Nah, kepantasan tidaknya itu ya salah satunya dilihat cek iman kita. Ya. Iman kita bagaimana kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, al-jahlu. Ya, apa jahlu itu? Kebodohan, ya, awam terkait ilmu agama. Ya, jadi sulit bangun malam contohnya ya. Seandainya tahu dalilnya, keutamaan-keutamaan bangun malam, ya, rahasianya, hikmahnya, keajaibannya, ya, bagaimana keindahannya, pasti dia akan menjaganya. Pasti akan menjaga supaya bangun terus. Ya. Makanya kan ketika Ramadan, karena kita tahu ya, kita tahu keutamaannya, hikmahnya, keajaibannya, kita bisa tuh ya bangun malam selama Ramadan itu. Nah, berarti bagaimana kita menjaga supaya kita tetap merasa bangun malam itu adalah hal yang utama. Ya, dia pasti akan menjaganya. Bahkan sebelum tidur sudah mempersiapkannya, sudah senang. Aduh, nanti malam tuh ya. Pokoknya malam itu ditunggu-tunggu karena akan bertemu dengan kekasih. Dia akan persiapkan ya segala hal supaya nggak kesiangan ketemu dengan kekasih, nggak terlambat. Nah, di dalam surat Az-Zumar ya ayat 9. Ada yang mau membacakan teman-teman? Ada? Nggak ada ya Tani? Ada teman-teman? Ya, Az-Zumar ayat 9. Sebentar Bu, saya ambil Quran dulu. Boleh, alhamdulillah. Wah, semangat. Ayo Ibu, ada yang mau mendahului? Ambil Quran dulu ya. Nah, jadi banyak sekali ya teman-teman keindahannya di tahajud itu, bangun malam itu. Ya sama seperti tadi ya, kita dengan kekasih dunia, kita bisa merasakan keindahan, nikmat gitu ya. Senang, bahagia gitu ketika kita memang sudah komunikasi. Nah, jadi keindahan tersebut tentu tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya pun jauh dari Allah. Ya. Dia hatinya pun jauh dari mencintai Allah. Itu akan sulit dirasakan indahnya. Ya kan? Berarti dengan suami aja gitu ya. Kita bisa merasakan indah itu karena kita mencintainya. Coba kalau lagi berantem, lagi sebel misalnya ya sama suami. Ditunggu-tunggu nggak datangnya malam itu?
Mudah-mudahan dia tidak menghubungi saya malam ini. Males banget. Atau ditelepon ya sampai berkali-kali nggak diangkat-angkat karena lagi sebel, nggak lagi ngerasa indah gitu ya. Lagi nggak ngerasa keindahannya karena lagi mungkin cintanya lagi kemana dulu, terbang dulu ya Teh Ani. Dipinjam dulu. Atau mungkin ya pas biasanya ada di rumah, pas keluar kota mungkin yang tadinya sehari 2 hari itu ditangisin, aduh jangan lama-lama gitu. Tapi kalau lagi sebel tuh berapa lama? 2 minggu, alhamdulillah gitu. Nggak nambah. Gitu, jadi. Kalau aku ditanya kok nggak nambah sih, lebih lama Iya, gitu. tega banget itu ya. Ya, sabar banget suami itu kalau gitu itu ya. Pengalaman jadi, pribadi. Nah, teman, aduh pengalaman. Nah, udah siap belum? Siapa tadi mau baca? Azumar berapa, Bu Guru? Azumar ayat 9. Saya boleh nggak nyobain, Bu Guru? Kenapa? Boleh. Iya tuh. Nah, rasanya rasa apa nanti kasih tahu ya, dicobain. Saya tuh nggak bisa lihat siapa Tiani yang mau bacain. Bu Yuli. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa fatitu ana alladzi syajida wa qa'ima yahdarul akhirata wa yarju mata rabbi kul hal yastawi alladzi ya'lamuna walladzina ya'lamun innama yatadzakaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah. Ya, jazakillah khair ya, Bu. Siapa? Tani? Nggak benar nggak ya? Bu Yuli. Untuk baru belajar, Bu Guru. Oh, iya, Masya Allah. Ya. Harusnya tadi sebelum mulai gini dulu, Buli. Selamat pagi, Jengku. Gitu. Nanti jadi sandain, ntar kapok loh. Oh iya, maaf ya, Buli. Enggak kapok kalau Bu Yani. Insya Allah ya. Oh ya teman-teman silahkan di ini ya namanya bisa ditambahkan daerah asalnya dari mana ya biar kita rasa nih dulu gitu ya, dekat ya. Walaupun ternyata berjauhan. Nah, Az-Zumar ayat 9. Apakah sama hamba Allah yang bangun malam, sujud, berdiri ya, yang takut dengan dahsyatnya akhirat dan mengharapkan rahmat Allah dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Sama enggak? Beda ya, tentu beda. Apakah sama hamba Allah yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya hamba Allah yang berilmu yang mengingat Allah di penghujung malam. Nah, jadi sesungguhnya yang dia itu akan bangun malam yang memang berilmu tadi ya, karena dia tahu keutamaannya. Ya. Saya sering mencontohkan itu apa? Seperti orang yang jualan ya, jualan sarapan pagi. Dia tuh pasti istiqomah bangun malam, pasti. Ya, kenapa? Karena dengan ilmunya, ya dia tahu ya, saya itu salah satu cara untuk mendapatkan rezeki dengan jualan, istiqomah jualan. Jadi dia butuh banget untuk bangun. Ya. Pasti bangun itu. Dan dia pasti nyesal kalau misalnya hari ini kesiangan. Ya. Kesiangan bangunnya, wah jualan sarapan paginya kemungkinan udah nggak ini gitu ya. Jam 8 baru matang. Padahal kan publik itu ya orang yang mau pasar, ya orang mau kerja, udah pada masuk kerja itu ya gitu. Dia nyesel. Kan nyesel. Karena ilmu yang dia miliki itu dia tahunya ya dengan cara jualan dia akan mendapatkan rezeki, salah satu caranya. Jadi dia nyesel. Nah, jadi teman-teman, kenapa orang itu bisa istiqomah? Karena dia butuh banget dengan jualan tadi. Nah, teman-teman butuh sama Allah nggak sih? Nah, kalau butuhnya sampai di lisan aja atau sampai di hati. Kalau butuhnya sampai di hati, kita akan bangun terus. Pasti istiqomah ya. Bahkan yang jualan sarapan pagi bisa istiqomah ya, turun-temurun sampai 3 turunan, 4 turunan ya. Jualannya dari mulai buyutnya ya, kemudian neneknya diturunkan lagi ke orang tuanya, terus akhirnya dia sekarang yang jualannya. Mungkin ya dia akan menurunkan juga kepada anaknya dan kepada cucunya ya. Jualan yang sama. Istiqomah banget gitu teman-teman. Nah, karena dia taunya, ya itulah cara mendapatkan rezeki. Nah, kalau kita tentu berbeda gitu ya. Berbeda lagi ilmunya karena sering mengkaji gitu harusnya ya. Kenapa kita butuh bangun malam?
karena kita butuh ampunan, karena kita butuh pertolongan dari Allah. Kalau kebutuhan itu sudah betul-betul merasuk di dalam dada kita, kita itu pasti bangun malamnya istiqomah. Ya, karena sebetulnya apalagi kalau kita sudah meniatkan, apalagi kalau kita minta, ya Allah dibangunkan, gitu ya. Pasti dibangunin kok dengan caranya. Kita aja kadang jujur deh, bener-bener nggak bangun tadi malam itu tuh, atau sebenarnya kita bangun terus kita tidur lagi, bentar deh 5 menit lagi, gitu gak? Ya, saya kira ya, saya yakin gitu. Sebetulnya Allah bangunkannya itu lebih sering daripada tidak dibangunkan sama Allah. Lebih sering dibangunkan oleh Allah seperti hampir tiap malam. Entah itu kita pengen, ya mungkin Allah ngutus nyamuk ya, ngutus apa lagi? Ya, kadang-kala anak bangun, ya. Atau kadang-kala kita pengen ke toilet ya, atau mimpi buruk ya, atau kadang-kala dengan apa ya, kadang-kala kebangun. Saya tuh pernah kebangun apa, kebangun ketendang sama sebelah saya gitu ya, mungkin dia mimpi gitu ya, aduh, kadang-kala kan dibangunnya dengan cara itu. Nah begitu ya teman-teman, selalu dibangunkan. Nah, tapi kalau belum dibangunkan juga, nah mungkin di poin yang ketiga ya, sengaja mungkin Allah nggak bangunkan. Apa? Karena hubud dunia. Ya, karena kita cintanya sama dunia. Kata lo nggak cinta sama aku kok, gitu ya. Cintanya dunia. Kamu lebih butuh kerjaanmu, ya. Makanya bangun malam ya. Tapi buat apa? Buat meracik bumbu, ya. Bikin sarapan pagi. Bukan untuk bangun malam. Mungkin bukan untuk tahajud gitu ya. Bukan untuk ya mulail. Kan tidak hanya tahajud ya. Karena kalau teman-teman hanya mengejar tahajud saja, pas lagi haid nggak bangun tuh ya. Tapi kalau yang dicari itu adalah qiyam ya. Qiyam itu mendirikan ya, mengisi malam-malam kita dengan ibadah. Maka ketika tidak haid pun kita pasti bangun, karena kan ibadah tidak hanya sholat ya. Kita akan zikir sepanjang malam itu, pengganti dari tahajud kita. Kita akan banyak mungkin ya zikirnya dari mulai istighfar ya, banyak memuji Allah ya, kemudian mungkin banyak bersalawat atau memperbanyak doa. Nah, jadi kesalahan fatal itu adalah ketika kita taunya qiyamul lail itu hanya tahajud ya, tahajud. Akhirnya ketika nggak bisa sholat, ya udah. Coba bayangkan kalau misalnya seperti itu ya, haidnya misalnya 10 hari. Ada 10 hari kita itu lost gitu ya, nggak bertemu sama Allah. Makanya ketika selesai haid gimana? Susah lagi bangunnya ya. Karena ya jauh juga dari Allah, dan atau secara fisik ya, kita perlu energi lagi untuk membangun jadi nggak, kalau habis perjalanan ke luar negeri itu apa, jet lag lagi tuh kalau misalnya 10 hari haid, apalagi yang nifas misalnya, nifas berapa lama tuh ya, dia nggak bangun malam, jet lag jadinya pas mau tahajud lagi itu. Nah itu ya, hubud dunia, diperbudak dunia, sehingga mungkin memang benar-benar tidak dibangunkan sama Allah, karena Allah tahu hati kita kepada siapa terpautnya ya. Di dalam surat At-Takasur ayat 2 ya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi lalai ya, lalai urusan dunia ya, seharian mungkin sibuk dengan dunia, malamnya jadi berat bangunnya. Nah ini jadi tidak dimudahkan sama Allah. Nah silakan teman-teman di poin mana nih? Jadi kalau memang benar masih hubud dunia, nah solusinya apa? Move on. Ya. Berhenti ya. Cintailah Allah. Hubbu itu kan cinta. Ya, kenapa pembuktian cinta logonya itu H. Ya, H itu dari ya hubbu ya. Simbol itu ya, simbol hub atau cinta. Nah, kepada siapa hubullah ya, cinta kepada Allah. Nah, jadi move on-nya itu dari hubud dunia menjadi hubullah. Nah, hijrah, makanya hijrah cinta ya teman-teman, hijrah cinta. Karena kalau diperbudak dunia, habis waktunya untuk dunia, capek, kita lelah, akhirnya tidak punya waktu lagi untuk Allah. Nah, keempat, Abdul Hawa, ya, budak nafsu. Nah, ini yang menyebabkan kita juga sulit sama Allah tuh nggak dibangunkan. Ya. Bukan Abdullah,
Abdul Hawa. Kayak apa orang Abdul Hawa? Ya, yang dia tuh gemarnya melakukan maksiat, ya. Seperti zina, mabuk, kemudian judi, dan sebagainya. Sangat sulit untuk salat malam. Puas dan senangnya hanya pada hal maksiat. Nah, insya Allah kita mah enggak lah ya. Tapi maksiat itu sebetulnya teman-teman dosa ya. Baik kecil ataupun besar itu tuh maksiat. Nah, mungkin coba kita banyak dosa-dosa enggak? Ya. Di dalam surat Yusuf, ya, ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri nafsi. Dan aku tidak membebaskan diriku. Ya, membebaskan diriku. Innan nafsa la'ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Karena sesungguhnya nafsu itu, ya tadi ya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, maksudnya ya, membebaskan diri dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, nafsu yang diberi rahmat itu apa? Yaitu ya, nafsu yang dengan nafsu itu sebetulnya kita justru mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Atau nafsunya, kalau itu nafsunya untuk maksiat, ya nafsu banget nih pengen maksiat lagi, pacaran lagi, zina lagi, ya pengen buka aurat lagi, kan itu hawa nafsu ya. Tapi Allah kasih rahmat, ya maka dorongan hawa nafsu itu akan teralihkan kepada kebaikan. Jadi dia dicegah lagi oleh Allah ya untuk maksiat tadi, sehingga dia jadi mudah lagi bangun malamnya. Seperti itu. Jadi teman-teman silahkan kalau masih sulit bangun malam, masih sulit istiqomah ya, tidak hanya bangun malam saja ya. Dalam ibadah sulit istiqomah. Penyebabnya itu pasti karena kita banyak maksiat, dosa. Tadi hanya orang spesial yang bisa dekat sama Allah. Ya. Kalau yang maksiat spesial enggak? Enggak. Ya. Enggak spesial. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah perbanyak taubat, ya. Istighfar, pas mau tidur, diingat dosa-dosa kita tadi siang apa ya? Mungkin imannya lemah, mungkin saya jahil juga ya, malas selama ini kajian, atau masih hubud dunia ya, atau masih jadi budaknya nafsu. Nah ini perbanyak taubat kepada Allah. Masih suka marah-marah. Siapa yang suka marah-marah? Ya, saya mah sukanya bukan suka marah-marah, suka duren, suka jengkol ya Tani. Ya, suka marah-marah, suka lain lah ya, yang itu sebetulnya hawa nafsu. Nah, kalau masih di situ, itulah penyebab kita tidak dimudahkan lagi bangun malam, tidak dimudahkan lagi beribadah kepada Allah. Ya. Nah, yang kelima apa? Yang kelima, penyebab kita sulit bangun malam adalah apa teman-teman? Ta'mul haram, yaitu makan minum yang haram. Ya, makan minum yang haram. Ya, makan minum yang haram bisa dipastikan jika sesuatu yang dikonsumsinya adalah haram, maka ia akan berat untuk salat 5 waktu, apalagi salat malam, apalagi atau ibadah-ibadah lainnya, dia akan berat. Ya. Maka kalau termasuk ya, kita mengevaluasi diri, pertama untuk diri kita, kedua mungkin anak-anak kita ya, kenapa masih sulit dalam beribadah? Mungkin ya ada makanan atau minuman haram yang pernah masuk ke dalam tubuh. Ya. Kan haram itu kalau dalam Islam, keharaman makanan minuman itu kan bukan hanya zatnya ya, tapi bagaimana kita cara mendapatkan hartanya. Kemudian setelah cara mendapatkan harta ya, ketika membelanjakan harta tersebut dengan akad-akad yang benar tidak? Akad jual belinya benar tidak? Sekarang banyak banget akad jual beli ya, ada dropship, ada COD, ada apa lagi Teh? Mana Teh Yanita hilang ya? Puri, ada Puri. Nah, ya. Akad apa lagi? Puri suka jualan nggak Puri? Saya nggak, bukan jualan sih, pembeli ya.
ya. Tapi memang itu kita perlu tahu ilmunya ya. Boleh nggak hukumnya ini ya? Karena sekarang banyak banget jenis-jenis jual beli ya. Kita perlu tahu juga sih ya, karena kita kan pembeli. Jangan salah, jangan sampai kita membeli sesuatu itu dengan akad yang salah. Nanti takutnya ya itu jatuhnya itu jadi haram. Ya. Walaupun halal ya, sembelihannya halal gitu ya. Atau apa sih ya, cuma beli kue kok ya, atau cuma beli terigu atau minyak goreng ya. Tapi akad beli jual belinya salah ya, nanti jadi salah juga. Nah, kemudian apa? Zatnya, ya zatnya betul nggak, halal nggak? Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan. Nah, di dalam surat Al-Taubah ayat 54. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Dan mereka ya, dan tidaklah mereka itu mengerjakan sholat tapi dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka tapi dengan rasa enggan. Surat Al-Taubah ayat 54 ya. Jadi ketika dia itu yang haram, akhirnya dia itu malas sholatnya. Ya, tidak hanya sholat, bahkan mereka itu menafkahkan harta itu juga enggak. Ya, sedekah jadi malas dan lain-lain. Karena didapatnya dengan cara yang haram. Ya, tadi malam juga, dan memang harta haram itu biasanya ya menghantarkan kepada keharaman berikutnya. Ya, kayak tadi malam tuh ada ponakan saya tuh datang kerja di perusahaan gitu ya. Perusahaannya banyak cabangnya. Nah, cerita kalau ada salah satu pejabat cabang itu katanya dia korupsi, ya. Korupsi uang perusahaan. Misalnya korupsinya buat apa? Buat judi online, ya, gitu ya. Udah dari korupsi, ya terus dipakai judi online. Ya ini sekarang lagi di penjara, kan kayak gitu. Memang akan menghantarkan pada keharaman berikutnya. Nah, termasuk menghantarkan kepada kita sulitnya beribadah. Teman-teman di poin mana nih? Ya, jangan-jangan dulu atau sekarang masih gitu ya. Masih konsumsi yang kita konsumsi setiap hari itu belum halal. Maka dalam hal ini apa? Kalau pernah ya memakan makanan yang haram atau sedang ya segera bertobat. Itu. Jadi kembali kepada tobat ya. Kurang ilmu, tobat ya tadi itu. Jadi budak nafsu, tobat, dan seterusnya itu terus tobat. Nah, yang keenam apa? Penyebab kita sulit ibadah, bangun malam. Ya, adalah kasratul dzunub, yaitu ya banyaknya, seringnya berbuat dosa. Nah, tadi aja udah dosa-dosa ya. Ini khusus nih di poin ke-6 ini. Memang berbuat dosa. Setiap dosa yang berbuat itu menjadi noda hitam di hati. Ya ini hadisnya ya. Sangat masyhur hadisnya, sering kita dengar ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika berbuat dosa maka pada hatinya akan ya tertinggal setitik noda hitam. Jika dia bertobat dari dosanya, hatinya akan dibersihkan dari noda hitam tersebut. Namun apabila dia terus menambah dosanya, noda hitam tersebut pun semakin bertambah. Ya, nah ini adalah kaitannya dengan surat Al-Mutaffifin ayat 14 ya. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka lakukan tersebut akan menutupi hatinya. Ya, ini surat At-Tirmizi, hadis At-Tirmizi ya. Jadi setiap dosa itu akan membuat hati kita hitam. Ya, nah dan seringnya ya karena kecintaan kita itu adalah dunia, kita kurang memperhatikan noda hitam di hati itu. Yang kita perhatikan apa? Noda di wajah. Ya, ada flek satu aja udah ribut, ada jerawat satu udah ribut ya. Nah, padahal mungkin ya kalau tadi ya hati itu setiap bikin dosa Allah berikan titik hitam dan kelihatan itu hatinya ya, misalnya transparan tuh kelihatan. Kita mungkin berusaha untuk membersihkan, tapi karena nggak kelihatan, jadi kadang-kadang nggak fokus ke situ ya. Padahal nodanya mungkin bukan hanya satu titik aja, banyak sekali. Makanya kalau orang fokusnya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah,
dia akan berusaha membersihkan noda-noda tadi dengan apa? Dengan bertobat dan berusaha untuk tidak melakukan tidak memberikan noda lagi di hatinya. Ada nggak sih orang yang sengaja bikin noda di wajah? Iya, ada jerawat satu. Ya Allah, pengen ada jerawat lagi, kurang banyak ya Allah, ada nggak? Ya, atau misalnya sengaja dikasih apa? Kosmetik mungkin ya, yang dia itu biar tambah kelihatan banyak nih jerawatnya atau apa fleknya gitu ya. Jadi lebih keren misalnya. Nggak ada. Tapi karena kita nggak fokus ke hati, kadang-kadang ya itu membiarkan atau yang cenderung nggak peduli kondisi hati. Nah itu kan nauzubillah ya. Nah ini yang membuat kita sulit ya beribadah. Karena lagi bukan menjadi hamba Allah yang spesial saat itu ya, saat ketika kita banyak maksiat. Apalagi saat ini teman-teman ya, keadaan kehidupan kita itu memang jauh sekali dari Allah, ya, jauh sekali dari syariat, hukum-hukum Allah. Banyak hal yang akhirnya membuat kita mudah sekali terjerumus kepada dosa. Ya. Misalnya dalam sebuah kantor aja gitu ya. Di kantor, kalau kantor itu memang kita masuk kantor itu dan di kantor tersebut sudah terbiasa orang itu korupsi. Nah, kita nggak mau korupsi itu kan dijauhi. Ya, karena kan biasanya kalau ada orang korupsi itu bagi-bagi sekantor dapat bagian gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau bersih, nggak mau, mungkin bisa dijauhi atau kita misalnya melarang, menasehati, ya bisa jadi dikeluarkan juga. Gimana caranya supaya ini orang ini ngeganggu nih dan lain-lainnya. Atau bisa jadi difitnah ya. Ketika ada ketahuan korupsi, nah, bisa jadi orang yang tadinya pengen lurus, nggak pengen ini tuh justru dia yang difitnah. Dia yang difitnah sebagai pelaku korupsi dan seterusnya ya. Nah, karena memang sistem kehidupan kita saat ini tidak ideal ya. Sistem kapitalis. Di mana orang itu mikirnya adalah bagaimana mendapatkan materi ya. Kapital itu kan uang ya. Mendapatkan materi, ya materi itu kebahagiaan lah ya, materi terutama uang dalam hal ini karena kebahagiaannya adalah uang dan uang. Nah, sehingga dengan kebahagiaan itulah akhirnya orang terdorong untuk melakukan banyak sekali dosa, ya. Buka aurat, ya demi mencapai mendapatkan uang. Kalau udah dapat uang apa sih? Biasanya ya itu juga karena otaknya kapitalis ya, yang dicari, yang dibeli adalah materi lain, ya. Fokus ya sibuk untuk belanja yang sebetulnya tidak terlalu dibutuhkan atau bahkan kadang-kala itu ya akhirnya yang dibelanjakan adalah haram. Dan untuk setelah belanja untuk apa? Untuk berbangga-bangga, dipamerkan ada mobil baru, rumah baru dan seterusnya. Ya nggak ada habis-habisnya. Jadi dosanya tambah banyak dan tambah banyak. Dan teman-teman, noda hitam itu ya, dosa itu kayak misalnya teman-teman marah itu dosa bukan? Salah ya. Dalam hal ini marah yang bukan karena Allah ya. Kalau agama Allah dihina, ya kita wajib marah justru. Kalau saat itu tidak marah ya kita dosa. Tapi seringkali jujur deh, kita sering marah urusan apa? Urusan dunia ya. Dan Allah itu akan menghisab setiap detiknya kehidupan kita. Jadi teman-teman kalau teman-teman marah 5 menit aja. Titik hitamnya udah berapa tuh? Kalau 1 detik marah itu 1 titik hitam, bayangkan 5 menit itu berarti Puri berapa menit? Berapa detik 5 menit? 1 menit 60 kali 5. Udah 300 titik hitam. Teman-teman 300 titik hitam. Itu kalau marahnya 5 menit. Kalau 5 jam, Masya Allah, 5 hari, 5 bulan, 5 tahun kita nyimpan kemarahan udah berapa? Coba teman-teman. Ya. Puri, kalau ada titik hitam di wajahnya 300 titik, gimana? Aduh, Bu. Ya, panik dong gitu ya, akan cari apa? Mungkin dokter terbaik apa aja, bahkan ada yang operasi plastik untuk nutupi. Bisa nggak kita operasi plastik hati kita nutupin dosa-dosa tadi? Nggak bisa. Caranya cuma dengan bertobat. Ya gitu ya. Istighfar lah teman-teman. Kita terlalu fokus sama dunia, kadang kalau fokus sama wajah kita gitu ya. Hati kita gimana? Itulah yang menyebabkan kita akhirnya ya, itu jadi apa ya? Lingkaran setan gitu ya. Bikin dosa, akhirnya susah ibadah, makin jauh sama Allah, maksiat lagi, kan gitu ya, terus saja. Lingkaran setannya harus diputus, ya. Dengan apa? Taubat. Taubat itu kan menghantarkan kepada amal.
soleh. Maksudnya tobat sesungguhnya itu adalah tobat di mana dia tidak mengulanginya lagi. Dia meninggalkan. Sufyan As-Tsauri, ya, seorang ulama, ya, berkata, saya pernah tidak bisa menjalankan sholat tahajud selama 5 bulan. 5 bulan. Hanya karena satu dosa yang dulu aku lakukan. Seseorang datang kepada Imam Ghazali untuk menanyakan kepada beliau mengenai sesuatu yang menyebabkan tidak bisa bangun malam untuk mengerjakan sholat. Beliau menjawab, dosa-dosamu telah membelenggu. Bahkan teman-teman ya, saya pribadi itu merasakan betul. Sering kali ya hal mubah saja itu bikin saya tuh nggak bisa bangun malam. Ya hal mubah gitu. Misalnya seharian ada waktu-waktu tertentu saya mungkin ya tergoda nonton ya di YouTube, nonton sesuatu ya bukan sesuatu yang haram sih, ya misalnya nonton apa ya? Nonton tadinya sih lagi cari-cari ceramah kegoda lihat judul lain, nonton misalnya nonton apa ya kemarin tuh? Nonton apalah. Nonton pokoknya hal mubah lah, enggak ini. Nah, ternyata malamnya itu sulit bangunnya. Biasanya nanti evaluasi Allah apa ya? Oh iya, tadi kemarin siang tuh nonton gitu. Nah, seperti itu. Walaupun mungkin nontonnya cuma satu video gitu ya. Itu ya mungkin justru di situ jadi alarm ya, teman-teman. Pas kita sulit bangun malam itu jadi alarm juga buat kita. Aduh, dosa apa ya? Dosa yang mana ya? Seperti itu. Imam siapa tadi? Imam Sufyan As-Tsauri itu ya sampai tidak bisa tahajud selama 5 bulan karena ada dosa yang dulu ada dilakukannya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir apa? Penyebab kita itu sulit ya bangun malam atau ibadah-ibadah lainnya adalah karena mudah dikuasai sama setan. Surat Al-A'raf ayat 175. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan. Sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dalam riwayat At-Tirmizi, dalam riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah, ya Rasulullah pernah bersabda, ketika Rasulullah diberitahu tentang seorang yang tidak tahajud, ya beliau menjawab, setan telah mengencingi kedua telinganya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini pun adalah faktor eksternalnya, ya, dikuasai setan. Orang yang mudah dikuasai setan itu siapa sih? Orang solih gimana? Orang yang dekat sama Allah gimana? Orang yang selalu berusaha menghindarkan diri dari maksiat mudah nggak digoda setan? Insya Allah nggak mudah. Jadi kalau dia masih mudah tergoda setan, ya artinya memang karena banyak dosa tadi. Kan setan itu senang dengan orang yang banyak maksiat. Atau ya karena imannya lemah, kan gitu ya. Nah, saya tuh nggak kebayang ya, sekeren apa gitu ya, Masya Allah gitu kedudukannya Umar bin Khattab ya, sampai setan aja kalau dengar terompahnya Umar, ya lari. Kalau kita, ya nauzubillah, bisa jadi setan tuh kalau dengar terompahnya kita, dia lari juga, tapi lari mendekati. Keluar nih orang ini gitu ya. Astagfirullah. Ya, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita jadi orang seperti itu. Takut. Nah, teman-teman, jadi kalau kita tidak mau dikencingi oleh setan, ya sebelum tidur coba perbanyak taubat, evaluasi dulu, ya Allah, minta maaf sama Allah. Ya kadang-kala ya gitu juga, apalagi kalau misalnya bergadang ya, minta sama Allah sebelum tidur, ya Allah, gitu, saya tuh pengen banget bangun malam. Kalau secara teori manusia gitu ya, baru tidur jam 12, jam setengah 1, jam 1, kemungkinan kesiangan. Tapi nggak ada yang tidak mungkin ketika engkau menghendaki, minta sama Allah. Ya. Seharian tuh capek, secara teori kan mungkin malam itu nyenyak banget tidurnya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah menghendaki, Allah sudah memudahkan. Maka minta sama Allah. Ya.
Kemudian perhatikan adab-adab tidurnya, ya berwudu, menghadap ke kanan, membaca dulu surat apa? 5 surat itu ya, sebelum tidur dan seterusnya. Nah, itu teman-teman yang bisa kita upayakan ya, supaya kita bisa bangun malam. Nah, kemudian bagaimana supaya kita juga dimudahkan untuk ketika bangun subuh itu ya nggak ngantuk lagi. Ya, pertama persepsinya dibangun. Ya, saya susah banget. Nah, susah bangetnya itu dihilangkan ya. Saya belum mudah. Ya. Susah banget itu kan jadi zone. Kita pernah bahas ya, zone ya, kepada Allah. Ya, bagaimana berbaik sangka atau berpikir positif. Ya, karena Allah kan tergantung zone hambanya. Karena kita dengan sudah mengatakan susah banget, nah kita seolah mengatakan Allah itu tidak akan memudahkan. Susah banget gitu ya, banget susahnya gitu ya. Nah, tanpa sadar kita sedang melakukan apa tadi, berburuk sangka kepada Allah. Pasti dimudahkan insya Allah. Ya. Nah, kemudian apa? Lakukan tidak hanya semprot-semprot ya, mungkin berwudu atau apa, bergerak. Kalau saya bisa gitu, kalau ngantuk tuh bangun tahajud ngantuk, nah sebelum apa? Sebelum tahajud, sebelum takbir gitu ya, biasanya saya ke belakang dulu tuh. Ngerjain apa dulu gitu, misalnya ngisi mesin cuci ya, akhirnya dipelanin, terus tahajud, habis salam balik lagi ke mesin cuci, yang saya kan masih manual ya mesin cucinya, kemudian diputar, sholat lagi, balik lagi buang airnya gitu, habis sholat lagi. Nah itu cukup membantu menghilangkan ngantuk ya. Lagi tadarusan ngantuk, berdiri pegang aja Qurannya sambil jalan, bolak balik ya. Melakukan sesuatu dulu sampai ngantuknya itu hilang, terutama minta sama Allah ya, atau bisa juga membaca surat ya, An-Nas, Al-Falaq, tiupkan ke tangan kemudian diusapkan ke mata kita ya, karena takutnya itu dari godaan setan juga ya. Kalau masih ngantuk juga gimana, olahraga dulu ya. Atau apa, mandi ya, atau apalah melakukan apa kayak ngoret gitu orang Sunda mah apa gitu, supaya karena memang banyak ya dari sisi kesehatan ataupun terutama dalil-dalil ya, hadis gitu yang menyerukan kepada kita untuk melarang kita untuk tidur lagi setelah subuh. Tertutup pintu rezekinya ya. Jadi apalagi nih yang lagi banyak utang ya, yang lagi pengen sesuatu dapat rezeki dari Allah ya, rezeki entah apalah gitu ya. Jangan tidur habis subuh. Ya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi satu pertanyaan menghabiskan waktu, udah mau habis ya waktunya ya. Gak apa-apa ya teman-teman, tapi insya Allah ini menguatkan kita, ternyata ini loh penghalang-penghalang kita untuk istiqomah kepada Allah itu ya, bisa jadi banyak banget. Nah, teman-teman di poin yang mana memang harus ada ikhtiar ya. Kayak minggu kemarin ada kan poin apa tadi ya, ada poin apa ya minggu kemarin ini Bu, poin kurangnya ilmu, pemahaman ya, kemudian bergaul dengan orang soleh itu ada nggak minggu kemarin? Enggak ya, bisa tambahkan juga bergaul dengan orang soleh, karena kita akan dapat energi yang sama ya. Jangan gaulnya dengan orang yang salah yang soleh ya, atau kebalikannya kan orang yang salah, karena kalau orang yang salah yang sama-sama nggak punya energi yang sama itu bisa menjatuhkan ya. Banyak gaul ya, ibarat inilah, saya pernah mengibaratkan ya teman-teman, kalau kita jangankan untuk beribadah ya, kita untuk pergi ke suatu tempat saja dalam kehidupan ini, kadangkala kalau cari teman, butuh teman yang energinya sama. Ya, misalnya minta diantar ke pasar. Kira-kira yang diajak untuk antar ke pasar orang yang tipe kayak gimana, teman-teman? Yang kayak gimana? yang suka pasar. Yang suka pasar. Yang senang jalan, ya mungkin gitu ya. Senang belanja, nggak mageran gitu ya. Belanja kok senang. Ya, atau dia orang yang memang cari barang murah. Ya, dia adalah jajan. Pejuang apa? Orang yang senang jajan misalnya. Orang pejuang diskon. Nah, ya. Udah murah. Nah, harus carinya yang kayak gitu untuk ngajak orang teman nemenin ke pasar. Atau kita mau berenang, yang diajak teman kayak gimana? Berenang. Suka air. Berenang ya, suka. Yang bisa Nah, untuk hal dunia saja kita tuh butuh teman yang seenergi. Ya. Nah, apalagi hal dunia.
butuh yang seenergi untuk menguatkan kita jadi lebih semangat ya. Jangan bergantung juga sama teman gitu semangatnya, tapi jadi lebih semangat. Itu karena obat hati itu begitu. Ya. Jadi senyum-senyum nih Budian nih. Ya. Kayak gitu ya teman-teman. Atau kita mau ngapain nih? Kita mau masak. Ya. Jangan cari orangnya gimana. Kalau mau, yuk temenin masak dong. Carinya orang kayak gimana? Yang bisa masak. Yang suka makan. Enggak, belum tentu loh orang yang suka makan itu mau diajak masak. Komentarin. Iya, itu kayak saya tuh termasuk yang ini. Kita itu kan hidup tuh harus seimbang ya teman-teman. Ada produsen, ada konsumen. Nah, saya mah konsumen aja lah ya. Kalau nggak paksa banget itu ya. Masak itu Masya Allah daripada masak ya. Memang nggak dituntut juga sama suami ya. Masaknya ya gitulah. Bahkan kalau teman-teman yang udah deket sama saya itu, kamu masak tumben gitu ya. Malah jadi tumben katanya masak. Karena memang kurang hidup. Karena energinya itu bagaimana di rumah tuh kayak suami ya. Suami itu nggak terlalu nuntut masak, dan bahkan kalaupun saya misalnya lagi ada giroh masak nih ya misalnya. Bi, beliin dong Bi, pengen cobain bikin kue ya, beliin mixer dan lain-lain gitu. Apa komentar suami itu? Aduh Umi katanya, buat apa beli? Kasihan atau kalau mau bikin kue, tukang kue kasihan katanya nggak ada yang beli. Nah, jawabannya begitu. Kira-kira ya tadi kita pengen semangat bikin kue jadi gimana? Nggak jadi tuh ya, nggak jadi semangat. Ya udah sih, oh ya kita beli aja gitu kan. Nah, bahkan kadang saya suka bercandain, kamu bisa masak Wi, katanya gitu ya. Nah, gitu. Nah, karena mungkin ngerti gitu ya, jarang gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi cari teman-teman yang seenergi. Ya. Cari teman-teman seenergi. Teman-teman yang tidak seenergi, ya jangan ditinggalkan. Kita sebarkan energi yang bagus ke dia. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin ya, mudah-mudahan yang kita bahas hari ini bisa menambah kekuatan kita dalam menjemput keistiqomahannya. Terutama teman-teman minta ya, layakkan diri kita. Setelah minta, layakkan diri kita tadi dengan meninggalkan 7 poin ini. Layakkan diri kita. Intinya sih dari 7 poin itu apa sih teman-teman? Tawadu. Ya, tawadu. Coba, tawadu itu apa? Rendah diri di hadapan Allah ya, dan rendah hati di hadapan manusia. Orang yang lemah iman. Ya. Tawadu itu kan salah satu bentuknya itu apa? Kuatnya keimanan. Kuatnya keimanan. Orang yang tinggi imannya, ya orang yang berarti makin dia tinggi imannya, dia makin merendah kepada Allah. Ya. Kayak gini sih, orang yang merendah di hadapan manusia aja, ya, kita penampakannya bisa melihat dengan seperti apa? Kayak pegawai deh. Ketika dia merendahkan diri di hadapan atasannya, dia mau apa? Mau disuruh-suruh. Karena merasa apa? Dia tuh ada di bawah atasannya posisinya. Saya itu cuma pegawai dia. Ada nggak pegawai berani perintah-perintah atasan? Enggak. Ya. Ada nggak pegawai yang, tanda kutip ya, berani melanggar perintah atasan dengan terang-terangan? Nggak ada. Kalaupun melanggar itu ya sembunyi-sembunyi. Gitu ya. Atau dia akan berusaha untuk tidak melanggar. Kenapa? Karena dia butuh pekerjaan ini, dia nggak mau diputus, dia nggak mau dikeluarkan di PHK. Bahkan dia sedih banget kalau di PHK. Gitu. Nah, karena apa? Karena dia merendahkan diri di hadapan atasannya. Jadi dia mau disuruh-suruh. Iya sih, aku memang pegawai, tugasnya disuruh-suruh. Nah, berarti kalau orang merendahkan diri di hadapan Allah, ya imannya benar, maka dia akan merendahkan diri. Akan apa? Berusaha taat. Dia mau disuruh-suruh Allah, ya. Disuruh pakai kerudung, mau. Disuruh meninggalkan riba, mau. Disuruh meninggalkan zina, ya. Jangan mendekati zina, nggak pacaran lagi dan seterusnya. Dia mau, nggak berat. Walaupun cinta banget, cinta berat, cinta mati gitu ya, nggak akan. Dia nggak akan mati kok. Mas ya, karena cinta dia itu indah, move on tadi ya. Kalau kata anak saya move on, ya, pindah. Jadi pindah ke lain hati, maksudnya pindahnya ke Allah sih ya, hijrah hati. Kalau move off itu berhenti mencintai, ya, jadi nggak punya cinta lagi, itu move off katanya. Nggak, kita move on ya ke Allah jadinya. Nah, jadi iman itu adalah tanda kerendahan diri manusia kepada Allah. Makin dia merasa rendah di hadapan Allah, dia pasti makin taat. Mau disuruh-suruh, aduh, istilahnya masuk jurang aja mau gitu kalau Allah yang nyuruh. Nah, kemudian orang yang mencari ilmu. Ya, tadi kan kurang ilmu ya kita itu dalam yang menyebabkan kita tidak istiqomah. Nah, kurang ilmu kenapa? Jahil ilmu, tidak mau mencari ilmu mungkin ya. Nah, itu
Jadi orang yang mencari ilmu itu salah satu bentuk ketawaduan seorang hamba kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa bodoh. Ya, satu bodoh banget, butuh ilmu, ya Allah, butuh petunjuk. Saya mau masak aja butuh petunjuk. Saya mau mandi juga butuh petunjuk, ya. Cara mandi yang benar, ya. Mau tidur butuh petunjuk, mau ngurus anak butuh petunjuk, mau nyapu juga butuh petunjuk, cara nyapu yang benar, ya, dan lain-lain butuh petunjuk. Nah, sehingga dia pasti mencari ilmu. Gimana cara nyapu yang benar, ya. Cara masak yang benar, cara apalah yang benar. Dia pasti mencari ilmu karena dia merasa bodoh. Ini bentuk ketawaduan seorang hamba kepada Rabbnya. Kemudian yang poin ketiga, hubud dunia. Nah, udah jelas ya ini. Dia tidak tawadu. Jadi tawadunya kepada dunia. Diperbudak. Namanya diperbudak itu apa sih? Dunia nyuruhnya begini, dia ngikuti. Dikejar sama dia. Dan seterusnya. Budak nafsu udah jelas lagi. Ya, dia merendahnya kepada hawa nafsunya. Dia mengikuti, mentaati hawa nafsunya. Ya. Kelima, tadi apa, memakan yang haram. Nah, ini kan bentuk ketidaktawaduan juga. Udah jelas sama Allah dilarang yang haram, dikerjakan. Makanya intinya dari 7 poin ini yang tadi ke-6 apa? Kasratul dzunub, ya, selalu berbuat dosa. Tadi orang yang berbuat dosa berarti dia merendahkan tidak merendahkan diri kepada Allah. Dia sombong. Dan dikuasai setan. Orang dikuasai setan pasti orang yang tidak tawadu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi silahkan dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi poin tentang tawadu. Nah, intinya kita belum dapat taufik dari Allah untuk istiqomah, untuk dalam beribadah itu karena kita belum tawadu kepada Allah. Ya. Apalagi nanti kalau kita bahas tawadu kepada manusia, ya, merendahkan hati kepada manusia, mungkin banyak poin yang kita di situ jatuh ya. Jatuh artinya yang menghalangi kita diberikan taufik sama Allah, diberikan kemudahan sama Allah ya. Taufik itu adalah kemudahan kita untuk bisa melaksanakan apa-apa yang kita dapati di dalam kajian-kajian kita. Itu taufik. Nah, jadi teman-teman tawadulah kepada Allah dan tawadulah kepada manusia, karena itulah yang akan mengantarkan Allah memberikan taufik kepada kita ya, insya Allah. Itu penghalangnya ya. Jadi jangan bosan-bosan mengulang-ulang lagi kajian, membaca-baca lagi tulisannya, dan jangan bosan juga meminta kepada Allah. Ya, Allah itu tidak pernah bosan mendengarkan doa hambanya, ya, sampai hambanya yang bosan berdoa kepadanya, ya. Seperti itu, Allah nggak akan pernah bosan teman-teman. Ya, kita mah bosan mungkin ya kalau ada tetangga minta lagi, ya ngomong lagi setiap hari, sehari berapa 5 kali datang ke rumah kita ngomong butuh ini, butuh, kita mungkin kesel. Ya. Tapi Allah makin sering kita minta, Allah makin cinta, Allah makin suka. Ya, masya Allah. Itu mungkin Puri ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Masih ada waktu nggak ya? Satu pertanyaan lagi deh. Itu tentang pertanyaan teman kita hari ini ya. Masya Allah. Menjawabnya ternyata menghabiskan. Nggak apa-apa ya, insya Allah. Satu pertanyaan lagi ada di kolom chat, Bu. Tentang COD nih. COD. Mau saya bacakan, Bu? Ada nih, Bu. Hukum COD ya. Ya. Tentang kayaknya panjang, ini penjelasannya panjang nih Puri ini. Panjang ya. Baru tahu kalau COD. Teman-teman ini nanti saya share aja tulisannya tentang COD ini ya. Seperti apa COD yang dibolehkan, mana yang tidak gitu. Tidak semua COD, makanya kita tuh kalau menentukan yang haram atau tidak itu nanti dilihat faktanya dulu. Faktanya gimana akadnya. Enggak langsung ini haram, enggak ya. Tapi lihat dulu faktanya bagaimana, pelajari fakta baru kita bisa menghukumi fakta itu. Apakah fakta seperti ini boleh atau tidak. Ya, nanti deh teman-teman silakan gabung di WA grup Pejuang Subuh, nanti insya Allah saya share materinya ya. Tolong ingetin ya, takutnya saya lupa. Insya Allah ya Allah, ingatkan ya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin Puri, sekian dari saya hari ini ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak puas, jadi minggu depan ketemu lagi ya, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf lahir batin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair Bu Dewi atas ilmunya di pagi hari ini. Teman-teman semuanya, karena waktu sudah menunjukkan, mari sama-sama kita akhiri majelis ini dengan membaca istighfar, hamdalah dan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair untuk kehadiran teman-teman semuanya. Insya Allah pekan depan kita kembali bertemu lagi di majelis pembuktian cinta ya, kajian pejuang subuh. Jazakallah khair, Bu Dewi dan Bu Dewi semuanya. Bu Yaki. Kita tutup ya. Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, silap duluan. Silakan Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya Bu.